Hai teman-teman semua, selamat berjumpa lagi. Kali ini kami akan mengangkat cerita yang erat kaitannya dengan Dewi Hariti, yakni pelinggih Buddha yang ada di Pura Candidase, Kabupaten Karangasem, Bali. Pura yang konon didirikan pada masa pemerintahan Dalem Jaya Pangus ini telah mewadahi dua kepercayaan, yakni Hindu aliran Shiva dan Buddha. Shiva digambarkan di pura ini berupa lingga, sedangkan Hariti digambarkan dalam bentuk patung. Hariti dikenal dalam cerita sebagai sosok yaksi atau rakseksi beranak 500 yang kerap menculik anak orang lain untuk dibunuh dan dimakan dagingnya demi menghidupi diri dan janinnya. Hal itu menyebabkan rakyat resah lalu mengadu kepada Sang Buddha. Sang Buddha lalu membawa anak Hariti yang bungsu. Mengetahui hal itu, sedihlah Hariti dan memohon kepada Buddha agar mengembalikan anaknya. Hariti sadar akan perbuatan jahatnya dan berjanji tak akan menculik dan memakan anak-anak lagi. Akhirnya Hariti mulai mengikuti ajaran Sang Buddha, khususnya Dharma Ahimsa, yakni pantang melakukan pembunuhan. Berubahlah Hariti menjadi sosok penyayang dan pelindung anak-anak yang dipuja sebagai Dewi Kesuburan dan Reproduksi. Tak heran pada zaman kuno, pasangan yang belum mempunyai anak memohon berkat kepada Dewi Hariti. Masyarakat Hindu Bali pun mengenal Hariti dalam sebuah cerita yang sudah jarang dikisahkan lagi. Mau tahu kisahnya? Simak video ini terus. Sebelumnya, bagi yang belum, dukung kanal ini dengan subscribe, like, dan share. Tindakan yang mudah bagi Anda, tetapi amat berpengaruh bagi usaha kami membagikan cerita-cerita pilihan yang bermanfaat bagi Anda. Selamat mengikuti. Ada seorang ibu dengan 18 anaknya yang dipanggil dengan Men Brayut. Amat repot ia mengurus anak-anaknya, padahal ia masih mengandung. Untuk menghidupi anak-anaknya, usaha apapun telah ia lakukan, namun tak ada hasil. Berdagang pun tak dapat untung. Rumahnya reot, sudah mau roboh. Atapnya banyak yang bolong, ditambal pelepah pinang. Saat hujan, mereka sibuk menadahi air dan kedinginan di situ. Penampilan Men Brayut pun menjadi tak karuan. Kain yang dipakainya penuh jahitan. Rambutnya merah kusam dan lekat oleh ketombe. Daki di badannya sudah tebal. Ia tak pernah mempedulikan dirinya, tak pernah berhias. Herannya, selalu hamil juga. Men Brayut adalah wanita yang tebal muka, namun dengan tulus ia merawat dan mengasuh anak-anaknya. Menjelang Hari Raya Galungan, Pan Brayut suaminya begadang, sibuk di dapur, mulai dari menyalakan api, membuat tumpeng, menyiapkan semua masakan. Setelah mebat atau mencincang daging, diisinya banten dengan lawar merah dan putih, sate, dan gorengan babi. Disiapkannya juga gulungan daun sirih dan kelengkapannya, jaje uli, yakni kue dari pulut yang dicampur tepung dan kelapa parut, serta masih banyak lagi. Setelah selesai di dapur, ia mandi, mengeluarkan kain yang terbaik yang dimilikinya. Walaupun sudah pudar dan lapuk, kain itu dikenakannya juga. Saat matahari mulai bergerak naik dari cakrawala, Pan Brayut selesai mebanten, lalu pergi keluar ke rumah tetangganya. Sementara itu, Men Brayut masih tidur. Suara desisan dan mengorok silih berganti keluar dari mulutnya. Anak-anaknya tidur bergelimpangan di sisinya. Bermacam-macam tingkah tidur anaknya itu. Ada yang terlentang, ada yang tengkurap, ada yang menyamping, ada yang melipat tangannya di dada, dan ada yang posisi kepalanya ada di bagian kaki tempat tidur. Anak yang paling bungsu di dekapnya. Saat anak-anak itu terbangun dan mencium bau masakan dari dapur, mereka langsung meminta makanan. Ada yang meminta nasi, ada yang meminta lawar, ada yang meminta sate, sambil menangis goar-goar. Men Brayut terbangun, mengedip-ngedipkan matanya, lalu berdiri dan berjalan ke arah dapur sambil diikuti anak-anaknya. Anaknya ada yang bergelayut di tangannya di samping, ada yang bergelayut memegangi kakinya, ada yang memegangi kain di depan, ada yang memegangi kain di belakang, dan ada yang digendong sampai sempoyongan ia berjalan. Setibanya di dapur,
Men Brayut masuk bersama anak yang digendongnya, sedangkan ke-16 anak yang lain tak diperbolehkannya masuk. Ditutupnya pintu dapur dan dilihatnya bermacam-macam hidangan yang lezat-lezat. Ia mulai membuka periuk nasi yang sudah cuil, mengambil nasi dan diwadahinya dengan cobek yang sudah retak, berwarna legam dan pecah sebagian. Men Brayut merogoh calung wadah garam, lalu mulai makan dengan lahapnya. Bermacam-macam masakan yang harus ada di saat galungan disantapnya, yakni balung atau daging babi yang direbus sampai empuk dengan kuah gurih lezat. Ada lawar, yaitu cincangan daging babi, nangka muda, kelapa parut, dan bumbu ganep khas Bali. Ada brengkes, yakni lawar campur darah segar yang dimasak dan dibungkus daun pisang. Ada beceleng, atau daging babi goreng yang gurih dan garing. Ada tum ayam yang mirip pepes ikan, namun terbuat dari daging ayam. Tak ketinggalan dimakannya sate lilit dengan hati yang ditusuk pada ujungnya. Calon, yaitu sate yang dibuat dengan daging dan kelapa muda parut. Juga dimakannya urap-urapan. Anak-anak yang lain menangis sejadi-jadinya, sebab tak boleh masuk ke dapur. Sementara asyik makan, Men Brayut sampai tak menyadari suaminya telah tiba di dekat dapur. Pan Brayut mendapati anak-anaknya menangis meminta makanan. Lalu dihiburnya dan disayangnya mereka semua. Dilihatnya istrinya dengan bibir berminyak sedang mengunyah sate. Dengan mata melotot ia berkata, "Oh, begini ya kerjaanmu. Begitu bangun langsung makan. Tidak ada Nyai membantuku sedikit pun. Anak-anak menangis di luar. Nyai tega hati memakan sendiri dan menutup pintu. Tidak punya belas kasihan. Sepertinya kamu ini jelmaan kata. Yang hanya mau beranak saja. Mulai sekarang kamu pergi saja, supaya tidak ada yang saling melukai di antara kita. Aku tak mau melihat hal ini lagi. Lagi pula yang kamu lakukan tak ada hasilnya." Men Brayut yang tebal muka dengan santainya mendengar perkataan kemarahan dari suaminya itu, sambil terus menganyang sate, iga, dan lain-lain. Setelah selesai makan, ia menanggapi dengan berkata bahwa perkataan suaminya itu tidak benar. Kemana ia akan pergi? Ayah dan ibunya sudah tiada. Bila dirinya sudah berusaha, namun tidak ada hasilnya, mau bagaimana lagi? Tiba-tiba sudah ada banyak anak. Men Brayut menjelaskan, tadi sebenarnya ia sudah akan menyalakan api untuk memasak di dapur. Namun kelima anaknya mengajaknya bermain di balai. Men Brayut juga menyalahkan suaminya yang pekerjaannya hanya mengelus-ngelus kain lapuk dan main ke rumah tetangga. Lalu Pan Brayut menangkis dengan berkata, "Mengapa Nyai bilang begitu? Bila aku disalahkan, mengapa dulu Nyai ngidam Yuyu yang melahirkan banyak anak? Itu yang membuat anak kita banyak." Setelah itu keduanya terdiam. Tak ada gunanya saling menyalahkan, karena kini mereka telah sadar bahwa mereka diberi anugerah luar biasa oleh Sang Pencipta, yaitu anugerah kesuburan walau di dalam keadaan yang amat susah. Dalam keadaan ekonomi yang amat buruk, tidak sekali-kali mereka berniat melanggar apa yang dilarang oleh agama, yakni menggugurkan kandungan. Dengan kuat dan tabah, Pan Brayut dan Men Brayut berjuang menjalani hari-hari mereka bersama anak-anak mereka. Keduanya mulai memperbaiki diri dalam olah budi, sikap, dan perilaku. Sayang, tidak dikisahkan bagaimana rezeki atau jalan yang terang itu terbentang. Anak-anak Men dan Pan Brayut mulai tumbuh dewasa. Yang lelaki rata-rata tumbuh menjadi pria yang gagah dan tampan. Yang perempuan tumbuh menjadi gadis-gadis yang cantik. Banyak pemuda-pemudi desa menginginkan berjodoh dengan anak-anak mereka. Waktu berlalu, musim berganti. Anak-anak Men dan Pan Brayut tertua mulai berumah tangga. Kemudian disusul adik-adiknya, sehingga Men dan Pan Brayut mempunyai banyak cucu, baik dari anaknya laki-laki maupun yang perempuan. Semua usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak dan menantu-menantu mereka berhasil dengan baik. Meskipun Pan Brayut sudah tidak bekerja, ia memperoleh pemberian dari anak-anaknya.
Tibalah saat sepasang suami istri yang telah menjadi kakek nenek itu menjauhi hal-hal dunia untuk mendalami hidup spiritual. Men dan Panbrayut mulai berguru kepada Pangeran Jempong mempelajari keagamaan. Keduanya mulai mempersiapkan diri untuk memasuki hidup yang lebih mendalam dengan melepaskan diri dari segala kefanaan dan keterikatan. Seluruh anak cucu mereka menghantarkan ke Dukuh, tempat pendeta di hutan. Mereka berjalan beriring-iringan. Orang-orang banyak yang melihat dan berbisik-bisik tentang kebahagiaan keluarga besar itu yang juga membawa kekaguman akan teladan yang baik bagi semua orang. Sebelumnya, Men dan Panbrayut mewariskan apa yang dipunyainya kepada anak dan cucu-cucunya, lalu dengan bulat hati bertapa di bawah pohon kepuh yang mempunyai rongga seperti gua.